Ya, selamat pagi dan senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian meskipun dalam online ya. Oke, semoga sehat sejahtera selalu. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan menurut pendapat dan opini saya pribadi tentang salah satu emiten yaitu CTRA ya. Jadi CTRA ini berada di industri real estate ya, real estate. Kemudian perusahaan ini adalah perusahaan holding dan pengembang properti ya. Jadi spekulasi saya terhadap dunia properti adalah untuk saat ini atau kisah untuk yang tahun ini masih belum begitu oke ya. Nah, tetapi saya yakini dan percaya bahwasanya pada tahun 2027 atau dalam beberapa tahun lagi perusahaan properti ini akan kembali normal ya, jadi kembali kuat kembali bergairah kembali ya. Itu saya spekulasi seperti begitu ya. Jadi jika teman-teman merasa meyakini ada salah satu emiten yang harganya masih relatif jauh lebih murah ya, maka menurut saya ya, sesuai dengan uang dingin yang teman-teman punya, tidak ada salahnya memilikinya dan kemudian menyimpannya. Itu spekulasi saya ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Itu hanya saran aja, tapi ya kalau ada uang dingin ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pendapat saya secara pribadi? Kalau saya secara pribadi sesuai dengan keyakinan saya tidak ingin melewatkan kesempatan ya. Jadi karena saya berspekulasi bahwasannya dalam beberapa tahun lagi industri properti akan jauh lebih baik dari sekarang ya, maka saya tidak ada salahnya untuk mulai menabung ya, menabung. Nah, karena saya tidak mampu beli properti yang harganya belasan atau miliaran ya. Jadi sekarang itu jarang yang ratusan juta, ya ada sih, tapi rata-rata kalau yang oke-oke itu yang ya sudah angka M ya. Ya gitu ya. Nah, maka caranya gimana ya? Saya sesuai dengan kemampuan saya menabung lewat saham properti yang saya yakini itu bagus ya, seperti itu. Dan kesimpulannya, salah satu saham properti yang saya yakini adalah bagus adalah yang punya kode CTRA seperti ini ya. Tapi teman-teman bebas boleh pilih yang lain sesuai dengan keyakinan dan alasan sendiri-sendiri ya. Oke, tapi bukan berarti kalau saya yakini CTRA ini punya kinerja yang bagus, saya juga lebih prefer ini ya. Nanti saya kasih penjelasan di belakang ya, seperti itu. Ingat, opini saya ini hanya untuk hari ini atau paling enggak untuk Q1 ini. Untuk Q2 dan seterusnya saya tidak tahu. Yang saya tahu akan dunia properti pasti akan kembali pada posisi yang jauh lebih baik dalam beberapa tahun ya. Ya, saya ulangi kembali ya guys ya, beberapa tahun ya, bukan dalam jangka waktu dekat ya. Nah, jadi ini sejalan dengan stylenya Pak LKH ya, yang beli pada saat dia di bawah, kemudian akan dipanen pada waktunya nanti dalam beberapa tahun lagi. Jadi memang butuh kesabaran ya. Jadi mereka yang sabar ya, mereka yang akan tertawa paling lebar ya, seperti itu pada akhirnya. Nah, kenapa properti akan kembali ke posisi awal dan akan makin jauh lebih oke ya, lebih wow ya, karena ya kodrat dari manusia ya, sudah dari saya juga ya pengen punya rumah sendiri, mungkin punya properti sendiri, tempat sendiri. Itu kan kebutuhan dasar ya, papan ya, papan dari manusia itu pengen seperti itu, tempat yang enak, nyaman. Siapa yang nggak mau seperti begitu ya? Dan itu disediakan oleh pengembang-pengembang properti yang salah satunya adalah CTRA ini ya, gitu. Nah, sekarang masalahnya di sini adalah harga sekarang apakah dianggap cukup murah atau masih mahal, atau adalah yang lain, pilihan lain yang lebih oke ya. Oke, marilah kita bahas. Nah, pertama-tama kita lihat dari websitenya ya. Cara paling cepat ya kita lihat dari websitenya. Jadi emiten-emiten yang punya website yang wow, itu dia punya nilai tambah, karena kita nggak ngerti ya, kita nggak mungkin ke tempat mereka satu persatu gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk zaman tahun 2024 ini ya secara online gitu ya. Dan yang saya perhatikan, apa yang mereka tampilkan secara online untuk CTRA dengan realnya yang saya lihat, karena saya juga di Surabaya, yaitu hampir nggak jauh beda, hampir sama
ya, gitu ya. Jadi yang kita lihat juga hampir sama seperti itu ya. Ini sejauh yang saya lihat hingga pada hari ini ya. Oke. Nah, kemudian bisa dilihat sendiri di websitenya, dan juga kita pertama kali lihat juga adalah ini ya. Saya nggak buka salah satu-satu ya kan, itu banyak dan tampilannya itu wow banget ya. Ini bukan saya diminta untuk berpromosi atau saya ada ini dengan para orang-orang mereka, enggak ya, sama sekali enggak. Saya sejauh ini yang saya ceritakan saat ini adalah murni opini saya secara umum ya, dari investor ya. Oke ya. Nah, yang saya tahu mereka punya, ini bisa dilihat di sini ya, ada, bisa diklik sendiri ya. Oke, ini saya supaya nggak terlalu lama penjelasannya. Di sini ada hunian-hunian mereka, rumah-rumah hunian yang menurut saya sih, dan saya lihat sendiri secara mata kepala saya sendiri, ini wow ya, punyanya Ciputra ini wow. Jadi bagus-bagus gitu ya. Oke ya, dari luar saya lihat bagus-bagus. Kemudian mereka punya kantor, mereka punya super blok, mereka punya mall di Surabaya juga ada. Nanti saya ceritakan di akhir ya pengalaman saya di situ. Hotel dan kesehatan atau rumah sakit, dan ini ada pada hampir seluruh pulau di Indonesia, kecuali yang daerah timur itu agak sedikit jarang, tapi yang sebelah tengah sama barat itu banyak yang mereka udah masuk di situ ya, gitu ya. Dan karena nggak mau berlama-lama, bisa dilihat sendiri penampilannya seperti apa gitu ya. Jadi saya melihat bisnis dari CTRA ini juga wow banget ya. Jadi bahkan yang oke lah, saya nanti cerita ya di belakang ya tentang yang saya lihat di situ ya dan saya alami ya gitu. Oke ya, jadi udah tahu bener ya bisnisnya itu kayak apa. Jadi sebelum kita investasi, kita harus tahu bisnis mereka itu apa ya, pada bidang apa. Dan kedepannya spekulasi kita bagaimana, perkiraan kita bagaimana. Kemudian hal yang kedua yang teman-teman juga harus lihat ya, menurut saya ya, sebelum beli ya, itu lihatlah orang-orang yang mengendalikan kapal perusahaan ini ya. Nah ini saya lihat di website mereka itu, mereka transparan dan membuka, apa maksudnya, siapa yang menjadi atau pengelola dari manajemen direksi dari perusahaan ini. Itu bisa dilihat di sini ya. Ini juga jajaran komisaris misalnya ya. Nah, ya, misalnya seperti begini. Ini kita bisa lihat langsung dan cukup jelas ya, seperti itu ya. Jadi silakan dilihat ya profil dari mereka-mereka yang menjalankan perusahaan ini, dari komisaris, direksi, manajemen, komite audit dan sebagainya ya. Nah, ini mereka tampilkan hampir semua orang penting yang ada di sini ya. Oke, jadi tolong dilihat dan bagaimana feel dari teman-teman sekalian ya. Nah, saya secara pribadi melihat ini semua, menurut pandangan saya cukup profesional ya kan. Dan mereka masih pada usia yang produktif juga ya. Jadi orang-orang yang ada di sini ya. Jadi ya menurut saya sih tampilannya di sini cukup baik ya, boleh dibilang baik ya gitu ya. Dan saya perhatikan dari mereka-mereka yang menjalankan kapal perusahaan ini juga sebagian masih ada apa ya, ada kaitan dengan JRPT ya. Kalau saya lihat ya, khususnya Pak Chandra ini juga ada kaitan dengan JRPT ya. Oke ya. Nah, jadi ya memang ya, kalau saya nggak salah itu awalnya sebelum ada Ciputra Development ini Jaya JRPT dulu kalau nggak salah, seperti itu ya. Nah, ya koreksi kalau saya salah ya, seperti itu. Oke ya, jadi jangan segan-segan atau ragu-ragu atau malas untuk melihat profil dari mereka-mereka yang sahamnya kita beli, dan juga bisnisnya itu apa ya. Gampang banget ya, tinggal lihat di websitenya ya, seperti itu. Nah, kemudian barulah kita menuju pada RTI atau angka-angka keuangannya ya. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah pemegang saham atau masyarakatnya. Ya, ini pemegang saham masyarakat angka 42 atau hampir 43% itu menurut saya di atas ekspektasi saya ya. Jadi
Jadi ekspektasi saya limitnya hanya 33%, tapi ini sampai 43%. Ini lumayan besar ya. Jadi porsi dari masyarakat ini lumayan gede ya. Oke ya, tuh. Nah, kemudian kita masuk ke key statistik. Nah, key statistik saya akan melihat ya EPS, DPS, DPR. Ya, ini akan saya lihat. Ya, kemudian juga pembagian dividennya bagaimana. Kemudian juga market cap ya gitu ya. Nah, yang saya lihat dari EPS ini 71, 93, 100 dan 85. Ya, memang tidak wow ya, tidak naik terus ya, tapi juga tidak jelek ya. Kalau saya boleh bandingkan dengan JRPT lebih stabil ya. Nah, tapi di sini dia habis naik, kemudian tahun 2023 dia turun, nggak tahu sebabnya apa, tapi juga turunnya nggak signifikan ya. Jadi anggap aja hampir sama JRPT, cuman menurut saya secara pribadi JRPT lebih oke sih, lebih stabil ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan DPR ya. Jadi DPR-nya ini nggak besar-besar amat ya untuk yang Ciputra Development ya. Jadi sekitar 12-15% ya, dibandingkan kalau yang JRPT seingat saya lebih gede ya gitu ya. Jadi seperti itu ya gitu. Tapi tetap mereka bagi dividen tidak pernah bolong ya, selama 5 tahun yang terakhir selalu tetap bagi dividen ya. Nah, kalau saya hitung ini dari harga dan dividennya ini ya sekitar misalnya anggap aja sekitar 20-30 ya 40 ya, 40 bagi 3 sekitar 13 ya, 13-an ya, 13 bagi 118 ya, relatif kecil ya. Jadi dividen CTRA ini relatif kecil dan tidak bisa dibandingkan sama bunga bank ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap dividen sama bunga bank ya nggak bisa ya. Jadi kalau kita udah beli dengan harga segini ya, jadi ya kita ya dividen anggap aja sebagai konsistensi dia mau bagi hasil, dan anggap aja adalah ya bonus gitu aja ya. Tapi nggak bisa secepat untuk deposito atau obligasi yang sekarang bisa 6-7% ya, seperti itu ya. Jadi anggap aja ya ada laba yang dibagikan tapi nggak terlalu besar ya. Jadi mungkin ya kurang dari 5% ya setahun ya, kalau saya lihat ya. Dia baginya setahun sekali ya, seperti itu. Jadi yang mau ngincar dengan harga sekian adalah ngincar capital gain-nya ya, seperti itu. Kemudian market cap cukup besar ya, 21 hampir 23 triliun. Nah, saya secara pribadi melihat dengan bisnis mereka yang wow ya, mata kepala saya lihat, tapi market cap-nya 22 triliun ya. Ya bayangan saya sampai mungkin bisa 3 digit ya, tapi di sini tertulis cuma 2 digit ya, seperti itu ya. Karena terus terang begitu saya dengar Ciputra itu wow ya, lahannya itu ya. Nanti saya cerita di belakang ya lebih detail lagi ya. Nah, kemudian fundamental salesnya, kemudian cash flow, kemudian net profit, kemudian ini kita perhatikan PER, PBV, dan oke ya, ini dulu ya. Jadi salesnya gede ya, 6,5 triliun lebih. Kemudian cash flow-nya juga cukup lancar ya, sampai 2,3 T, dan net profitnya 1,18 T ya, berdasarkan RTI. Kemudian PER-nya ini ya saya lebih suka yang di bawah 10 ya, dia 14 kali, dan harganya bukan harga diskon ya, jadi di atas 1, jadi 13% lebih mahal ya, jadi bukan harga diskon ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat profitability-nya, ROE-nya, kemudian juga DER-nya, utangnya. Nah, di sini ROE-nya nggak impresif ya. Nah, DER-nya juga agak gede ya, DER-nya juga agak gede ya, seperti itu. Jadi memang dari angka-angka ini menurut saya secara pribadi masih bagusan angkanya JRPT ya. Nah, bukan membandingkan, tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang menyebabkan orang prefer ya secara angka ini ya.
Nah, tapi kalau saya secara pribadi sudah saya katakan tadi ya, jadi realnya kalau kita lihat ya, realnya di lapangan ya itu memang jauh dari JRPT ya. Yang kata JRPT saya juga nggak tahu, tapi realnya kita lihat ya, semua kita bisa lihat ya kalau Ciputra itu ada di mana-mana dan yang mereka bangun itu membuat kita terpesona ya, seperti itu. Nah, kemudian dari finansialnya ini net profit margin sempat turun ya tahun 2023. Kemudian equity cenderung naik. Nah, ini yang bagus ya. Ini yang bagus ya, equity cenderung naik. Salah satu indikasi meskipun tidak nemen dia naiknya, tapi indikasi perusahaan yang sehat ya. Kemudian liabilities-nya cenderung sedikit menurun ya kan. Nah, ini juga bagus ya utangnya. Oke ya, jadi dari balance sheet-nya ini selama 2018 sampai 2023 ini bagus ya. Meskipun enggak teman-teman, tapi bagus di tengah situasi kondisi properti sekarang yang lagi lesu kena hantaman tingginya suku bunga ya, seperti itu ya. Kemudian secara impresif saya juga lihat price performance ya. Jadi ini bagus ya, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan dan sampai 5 tahun semuanya hijau semua ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa meskipun angka-angka tadi saya kurang suka ya, tapi ini satu alasan kenapa saham ini direkomendasikan sama Panin Sekuritas ya. Jadi saya juga ikut Panin Sekuritas dan mereka merekomendasikan CTRA ya untuk investasi jangka panjangnya gitu ya. Mungkin alasan berikutnya adalah penguasaan pasar dari CTRA yang jauh lebih lebar ya. Kita lihat ya, hampir di seluruh wilayah di Indonesia ya, kecuali yang bagian timur banget ya yang belum mereka ada ya, tapi sampai tengah gitu, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat tuh wah banyak banget ya gitu ya. Bahkan dulu saya sempat kalau nggak salah ada yang di luar negeri ya, seperti itu. Oke, kemudian sampailah kita di bagian paling menarik dari sini ya. Jadi harganya 1185. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dari sebelum-sebelumnya, ini harga ini merangkak terus naik ya. Dari sejak amblesnya tahun 2020, kemudian sempat melonjak ya tahun 2021, Q1 Q2. Kemudian turun lagi, naik lagi, dan secara umum dari tahun 2020 sampai sekarang, dan spekulasi saya untuk CTRA dan properti ya itu akan terus meningkat. Nah ya, nah, kemudian kita lihat PER, PBV sama market cap. Nah, tapi saya secara pribadi untuk akumulasi CTRA saya rasa masih belum dulu ya. Nah, saya masih lebih suka KIP yang JRPT ya. Nah, oke ya, saya lebih suka KIP itu atau mungkin Demas ya. Jadi, nah, tapi dari sisi apa yang saya lihat itu jauh berbeda ya. Jadi saya nggak pernah tahu tentang Demas, JRPT secara real ya. Tapi yang saya tahu secara real luar biasa yang saya lewati di jalan itu yang CTRA seperti ini. Tapi untuk yang harga sahamnya sementara saya pilih yang lain dulu ya, gitu ya. Jadi menurut saya harga sekian dalam 3 tahun, kita lihat ya, 3 tahun, setahun ya, wah dalam setahun dia melonjak tinggi ya. Jadi menurut saya, bagi saya ini nggak murah-murah amat, tapi mungkin bagi sebagian orang mereka melihatnya ini masih murah karena nanti lonjakannya bisa jauh lebih gede lagi ya, seperti yang direkomendasikan oleh Panin Sekuritas seperti itu ya, analisis dari orang mereka ya, seperti itu. Oke, itu adalah sharing dari saya tentang CTRA atau Ciputra Development yang pada bidang ininya ya, propertinya gitu ya gitu. Dan sebelum penutup ya, saya juga ingin sharing pengalaman saya tentang bekerja di grup Ciputra ya. Waktu itu adalah grup Ciputra atau Yayasan Pendidikan Ciputra. Jadi kesan yang saya lihat di situ khususnya adalah sejauh ini adalah bukannya saya berpromosi, tapi adalah kesan yang positif, para pekerja yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, bersih,
Ya, waktu itu ya itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang terakhir saya masih ke sana berhubungan dengan mereka ya. Itu 2019 ya, itu sebelum Covid ya. Itu masih bagus ya, dan pembangunan yang mereka lakukan juga berkesinambungan ya, seperti itu ya. Jadi secara mata kepala saya lihat sendiri pembangunan yang mereka lakukan ya, sampai sebelum Covid ya, waktu 2019 ya, dan beberapa kali setelah Covid gitu ya. Jadi saya lihat itu ya saya terkesan ya, seperti itu ya, gitu ya. Gitu. Tapi untuk sahamnya mungkin saya lebih prefer yang lain dulu ya, untuk saat ini ya, gitu. Oke, itu adalah yang bisa saya sharingkan sejauh ini, yang bisa saya prediksi saya secara pribadi tentang JTRA. Jadi kembali ke keyakinan teman-teman sekalian ya. Jadi jangan beli sesuatu tanpa mempelajari dulu dan ada keyakinan ya, seperti itu ya. Jadi murah atau mahal ini relatif, dan perhatikan juga cash flow kalian ya, kapan kalian butuh uang itu ya. Jadi kalau memang dibutuhkan dalam jangka waktu dekat ya, menurut saya sih ini JTRA-nya adalah simpanan untuk jangka panjang ya kan. Jadi bukan dalam jangka waktu yang dekat atau bulanan, tapi mungkin bisa tahunan ya, baru akan menunjukkan hasil yang jauh lebih di atas yang ini ya. Menurut saya seperti begitu ya, spekulasi saya. Oke, sekian dari sharing dari saya. Jika bermanfaat, bolehlah dikasih like, subscribe, sama share. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat sejahtera selalu ya. Terima kasih.